Halo, selamat malam menjelang pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Mimikuti Pipikutikam. Bersama saya lagi Riu Hasan di sini dan dengan sahabat setia Hangi. Ya ini di kamar ganti operasi. Kembali saya akan mengajak berbincang-bincang mengenai stroke. Pada apa sih stroke itu? Memang orang yang mengalami stroke itu tidak akan pernah lagi sama dengan sebelum dia mengalami stroke. Ya, dengan kata lain, seseorang yang mengalami stroke dia akan menjadi orang lain, bukan orang yang kemarin. Karena apa? Ya, tadi kan kita sudah berkali-kali membahas bahwa identitas seseorang itu ditentukan oleh otaknya itu ya. Ditentukan oleh otaknya. Kalau misalkan perilaku, sikap, cara berpikir, cara memutuskan sesuatu itu diatur di otak ya. Nah, pada orang yang terkena stroke gitu ya, terkena serangan stroke itu, di otak itu bisa dimanapun gitu ya terkena stroke. Dan kalau sudah terkena stroke itu ada bagian otak-otak yang mati yang tidak akan bisa regenerasi lagi. Memang ada ya, memang yang disebut plastisitas otak itu ada. Tapi ya tidak bisa kembali 100% seperti sebelum sakit stroke. Nah, makanya itu yang paling penting adalah bagaimana supaya kita tidak terkena stroke itu. Avoiding itu memang sulit, kalau menghilangkan kemungkinan itu sulit, tapi yang bisa kita lakukan adalah memperkecil kemungkinan atau memperkecil resiko. Faktor yang bisa dikendalikan dan ada faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan gitu ya. Contohnya faktor yang tidak bisa dikendalikan apa? Misalnya jenis kelamin gitu ya. Perempuan itu resiko terkena stroke itu lebih rendah ketimbang laki-laki, 1:1,5 sampai 2 gitu ya. Kenapa demikian? Ya karena stroke itu kan berhubungan dengan kesehatan pembuluh darah, dan pembuluh darahnya perempuan itu jauh lebih sehat daripada pembuluh darah laki-laki. Apa sebabnya? Siklus menstruasi itu, siklus hormonal perempuan yang tiap bulan berganti-ganti itu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darahnya. Ya, dan stroke ini sangat berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Ya. Itu kenapa perempuan jauh lebih sehat daripada laki-laki. Tidak pernah atau hampir tidak pernah kita menemukan perempuan pada usia subur itu mengalami serangan jantung misalnya, nggak ada itu. Tapi kalau laki-laki umur 35-40 main futsal, mota mati di lapangan futsal itu biasa kita lihat tuh, tas saja mota mate itu ya. Itu disebabkan karena pembuluh darah perempuan itu lebih sehat. Nah, itu faktor yang tidak bisa dikendalikan. Lain-lain apalagi genetik gitu ya, nggak bisa dikendalikan. Karena misalkan ada ini bapaknya stroke, ibunya stroke, kakeknya stroke, nah ini bakat memang dia stroke gitu ya, pembuluh darahnya memang tidak bagus dari sononya itu ya. Ada itu orang-orang yang sial seperti itu, ada. Apalagi yang tidak bisa dikendalikan, riwayat stroke gitu ya. Jadi orang yang pernah stroke itu, dia akan mengalami kemungkinan 7 kali lebih mungkin terkena stroke ketimbang orang yang nggak pernah gitu. Ini sudah nggak bisa dikendalikan yang semacam ini ya. Apalagi ras itu ya, itu suku itu ada populasi tertentu yang lebih rentan terkena stroke ketimbang populasi lain, itu nggak bisa dikendalikan. Tapi yang bisa dikendalikan itu, ini yang seharusnya kita pahami. Kenapa? Itu tadi, kalau yang tidak bisa dikendalikan ya sudah itu. Yang bisa dikendalikan itu yang harus kita jaga. Contohnya apa?
yang bisa dikendalikan. Satu, diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu faktor utama yang menyebabkan stroke. Ini faktor paling banyak deh itu. Jelek banget ini, paling jahat ini diabetes mellitus itu untuk membuat seseorang itu sangat mungkin terkena stroke. Yang kedua itu tekanan darah tinggi gitu ya. Ini tekanan darah tinggi itu tidak boleh dibiarkan itu ya. Saya ini nggak apa-apa, saya merasa nggak apa-apa. Iya sekarang gitu. Tapi kalau dibiarkan akan jadi masalah di kemudian hari. Dan stroke itu merupakan akibat paling menakutkan bagi penderita-penderita tekanan darah tinggi. Apalagi itu kekenalan darah itu. Kekenalan darah dari mana? Kolesterol ya itu ya. Itu kolesterol itu. Kekenalan darah supaya apa? Supaya tidak gampang tersumbat. Kenapa? Kolesterol, lemak dalam darah itu bisa menumpuk ya di dinding pembuluh darah itu menjadi kerak gitu ya. Dan itu kerak itu bisa lepas, dan lepas itu bisa pada cabang-cabang yang kecil dia bisa nyumbet itu. Itu darah. Karena apa? Karena kolesterol. Ya. Apalagi darah yang mudah menggumpal itu ya. Ada itu yang namanya darah yang mudah menggumpal. Nah, itu harus semua dilihat itu. Apalagi itu merokok itu. Merokok itu sudah tidak bisa dibantah bahwa ada hubungan yang erat antara rokok dengan kejadian stroke gitu. Ya. Itu adalah faktor-faktor utama gitu. Faktor yang lain masih banyak. Seperti apa? Stres. Itu stres juga merupakan faktor yang bisa mengarahkan seseorang itu ke arah stroke. Kenapa? Stres itu akan memacu hormon-hormon tertentu yang kemudian dalam jangka panjang membuat pembuluh darah itu tidak sehat. Ya. Jadi bagaimana cara mencegahnya kalau seperti tadi itu? Ya itu tadi ya. Jadi yang paling gampang ini paling gampang yang dapat kita lakukan untuk mencegah supaya diri kita itu tidak terkena stroke itu. Satu, pertama, ya. Kalau ada yang namanya diabetes mellitus atau kencing manis itu ya, harus segera regulasi, harus normal. Ya apa carane gitu ya, bagaimanapun caranya harus dinormalkan. Ya. Yang kedua, kalau ada hipertensinya diturunkan ya, harus dalam batas-batas normal gitu. Supaya apa? Ya supaya tidak stroke gitu. Otaknya supaya tetap sehat gitu. Dengan obat-obatan. Loh iya memang dengan obat-obatan itu ya. Loh saya ini nggak mau ketergantungan obat. Loh ini bukan ketergantungan, ini kebutuhan itu ya. Seperti kita makan nasi tiap hari, minum air, kan kita nggak pernah bilang kita itu ketergantungan air atau ketergantungan nasi. Itu kebutuhan ya. Yang ketiga, stop merokok. Sudah itu ya. Ya jadi stop merokok kalau tidak ingin stroke gitu ya. Ini kan saya bilang supaya enggak stroke bagaimana itu. 4, olahraga itu. Olahraga itu. Olahraga itu aja Pak. Olahraga yang sehat. Apa yang kemarin bilang itu? Olahraga yang sehat itu adalah olahraga rekreasi, bukan olahraga kompetisi gitu ya. Kalau kita melihat itu berapa banyak orang umur 40-an itu terus kemudian mati di lapangan futsal, mati di lapangan bulu tangkis, mati di lapangan tenis, itu bukan olahraga yang sehat karena pengen menang, pengen berkompetisi itu. Olahraga yang sehat adalah olahraga rekreasi. Dan 4. 5, apa? Makan yang sehat ya. Cukup itu, enggak berlebihan itu ya. Jumlah jenisnya itu cukup gitu ya. Kita kalau misalkan sudah umur 40 tahun ke atas ya sudahlah, kolesterol enggak usah, lemak-lemak enggak usah gitu ya. Itu hal-hal yang sederhana sebetulnya yang bisa kita lakukan supaya kita meminimalkan resiko terjadinya stroke gitu ya. Ya itu saja sebetulnya ya. Dan yang terakhir, istirahat yang teratur gitu. Istirahat yang teratur itu adalah sehari 1 jam nggak apa-apa itu. Tapi teratur, memang segitu itu. Ada yang kemudian biasanya 6 jam mendadak jadi 1 jam. Ini nggak teratur. Itu membuat tubuh kita tidak sehat dan itu akan mengarahkan ke arah kondisi yang memudahkan untuk terjadi stroke. Oke?
Memang banyak penyakit yang datang itu tidak diundang gitu. Tapi stroke itu termasuk penyakit-penyakit yang diundang gitu. Datangnya diundang, perginya minta diantar gitu ya. Itu repot itu. Jadi supaya kita tidak terkena stroke atau meminimalkan terjadi stroke seperti tadi. Satu, kalau ada diabetesnya dihilangin. Kalau ada penyakit darah tinggi, tekanan darah tinggi dinormalkan. Stop merokok. Olahraga, makan cukup, istirahat cukup dan teratur. Oke? Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia.